Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Siddiq. Nomor induk mahasiswa 23070200040. Ulangan tengah semester Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda, yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus bab 17, yaitu pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan yang pertama tadi, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1926. Kemudian yang kedua ini, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi dibagi menjadi 4. Yang pertama, berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang terakhir, yang keempat, alat adalah sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar tadi, yang kedua, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi 4. Yang pertama, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kemudian yang kedua adalah berfungsi sebagai pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat berhubungan pada tingkat nasional. Yang keempat adalah sebagai alat pengembangan kebudayaan. Dari kedua definisi itu tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi bahasa dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah sebagai alat ekspresi diri. Kita memilih cara berbahasa yang berbeda kepada orang yang kita hormati dibandingkan dengan cara berbahasa kepada teman kita. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka. Yang terakhir, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.